Yang diberikan kepada saya di hari ini untuk bertemu lagi bersama dengan sahabat cerdas, untuk bersama-sama kita belajar bersama tentang keterampilan dasar tindakan keperawatan khusus untuk jurusan asisten keperawatan jenjang SMK. Nah, sahabat cerdas sekalian, semoga semua dalam kondisi sehat selalu. Dan sebelum kita memulai pembelajaran di hari ini, saya mau mengajak sahabat cerdas untuk kita bersama-sama berdoa untuk mensyukuri kondisi dan keadaan kita di hari ini. Mari kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sahabat cerdas, kalau di minggu lalu bersama-sama kita sudah belajar salah satu pengukuran tanda-tanda vital, yaitu pengukuran suhu tubuh. Nah, di hari ini kita akan belajar hal baru lagi dalam pengukuran tanda-tanda vital, yaitu pengukuran tekanan darah. Nah, pengukuran tekanan darah itu seperti apa? Pasti sahabat cerdas juga sudah tidak asing lagi. Tetapi untuk mendefinisikan secara tepat, kita lihat bersama-sama ya sahabat cerdas. Kita lihat pertama definisi dari pengukuran tekanan darah. Tekanan darah merupakan daya yang dihasilkan terhadap setiap sirkulasi ya, setiap satuan luas dinding pembuluh darah. Nah, tekanan darah ini sebagai kekuatan yang dihasilkan oleh pembuluh darah arteri ketika jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Menurut Potter dan Perry ya, sahabat cerdas. Nah, kita lihat desakan darah pada dinding pembuluh darah itu diukur berdasarkan kembang kempisnya jantung dan dinilai dengan sistol dan juga diastol. Jadi ketika desakan terjadi pada area ventrikel ini dan kemudian ventrikel mengecil mengantarkan darah menuju ke aorta, ya sahabat cerdas bisa lihat aorta, itu disebut sebagai tekanan sistol. Sedangkan tekanan diastol itu jika dari atrium kiri mengisi darah ke ventrikel kiri dan ventrikel kiri kemudian mengembang. Nah, itu yang dinamakan dengan diastol ya. Nah, sahabat cerdas, kita lanjutkan. Nah, bagaimana fisiologi dari tekanan darah yang mempengaruhi tekanan darah seseorang? Kita lihat yang pertama adalah curah jantung. Nah, ketika curah jantung meningkat, darah yang dipompakan terhadap dinding arteri akan bertambah sehingga tekanan darah juga ikut meningkat. Sedangkan peningkatan frekuensi jantung yang cepat akan menurunkan waktu pengisian jantung yang mengakibatkan terjadinya penurunan tekanan darah. Kemudian yang kedua adalah volume darah. Jika terjadi peningkatan volume, tekanan terhadap dinding arteri akan meningkat. Begitu pula selanjutnya. Nah, volume darah ini bersirkulasi dalam sistem vaskular atau sistem pembuluh darah dan mempengaruhi tekanan darah. Nah, pada orang dewasa, volume darah itu sebesar 70 sampai 75 mili per kilogram berat badan atau sekitar 4 hingga 5 liter darah. Kemudian jika volume darah berkurang atau pada misalnya terjadi perdarahan atau juga terjadi dehidrasi, maka tekanan darah itu akan menurun ya. Jadi sahabat cerdas ingat saja, jika volume darah meningkat, maka tekanan pada dinding arteri juga akan meningkat sehingga tekanan darah juga akan naik ya. Begitu pula selanjutnya. Nah, selanjutnya yang ketiga, sahabat cerdas, resistensi perifer. Semakin kecil ukuran lumen atau dinding dalam pembuluh darah perifer, maka semakin besar resistensi terhadap aliran darah. Sehingga dengan meningkatnya resistensi, tekanan darah arteri juga ikut meningkat. Sebaliknya, jika pembuluh darah dilatasi atau dia melebar, maka akan terjadi penurunan resistensi sehingga terjadi juga penurunan tekanan darah. Jadi kalau misalnya pembuluh darah mengecil atau vasokonstriksi, maka resistensi perifer itu juga akan meningkat ya. Jadi kalau resistensi meningkat, tekanan darah meningkat. Ketika resistensi menurun, tekanan darah juga ikut menurun. Selanjutnya, sahabat cerdas, adalah kekentalan atau viskositas ya. Kekentalan atau viskositas darah ini dapat mempengaruhi kemudahan aliran darah melalui pembuluh darah kecil. Presentase sel darah merah dalam darah atau hematokrit menentukan kekentalan darah, demikian juga protein dan lemak. Jadi jika hematokrit meningkat atau protein dan lemak meningkat,
dan aliran darah melambat, maka tekanan arteri akan meningkat. Jadi darah semakin kental, tekanan arteri meningkat, tekanan darah naik. Kalau misalnya darah tidak terlalu kental, maka tekanan arteri itu akan menurun. Dan yang kelima dari fisiologi tekanan darah ini, sahabat cerdas, yaitu elastisitas. Dinding arteri normal pada umumnya itu bersifat elastis dan dapat meregang, ya sahabat cerdas. Tetapi pada penyakit tertentu seperti misalnya arteriosklerosis atau penyumbatan pada pembuluh darah, dinding pembuluh darah akan kehilangan elastisitasnya dan digantikan oleh jaringan fibrosis yang tidak dapat meregang dengan baik, sehingga resistensi terhadap aliran darah juga semakin besar. Jika dinding pembuluh darah kehilangan elastisitasnya, maka akan meningkatkan tekanan sistemik dan juga pastinya akan meningkatkan tekanan darah. Nah, sekarang sahabat cerdas kita melihat video sebentar. Nah, video ini disadur, sumbernya sahabat cerdas bisa lihat di layar. Video ini akan menunjukkan bagaimana fisiologis jantung mempengaruhi tekanan darah. Kita lihat bersama-sama ya sahabat cerdas. Video ini akan menunjukkan bagaimana Arteri adalah pembuluh darah yang menghantarkan darah dari jantung menuju ke seluruh tubuh manusia. Arteri menghantarkan bukan hanya oksigen, tetapi juga pembuluh darah yang untuk diberi kepada seluruh jaringan tubuh menuju ke seluruh agar jaringan tubuh dapat berfungsi dengan baik. Arteri menghantarkan bukan hanya oksigen, tetapi juga pembuluh darah. Pada jantung terdapat dua bilik yang disebut juga ventrikel yang berkontraksi bersama dengan denyut jantung dan menghantarkan darah ke paru-paru juga ke seluruh tubuh melalui arteri. Fisiologi jantung juga turut mempengaruhi tekanan darah. Curah jantung ketika meningkat, darah yang dipompakan terhadap dinding arteri akan bertambah sehingga tekanan darah meningkat. Sedangkan peningkatan frekuensi jantung yang cepat akan menurunkan waktu pengisian jantung yang mengakibatkan terjadinya penurunan tekanan darah. Tekanan darah juga akan naik apabila volume darah turut meningkat. Selanjutnya adalah resistensi perifer. Resistensi perifer dipengaruhi oleh beberapa hal berikut ini. Yang pertama adalah fleksibilitas dari dinding arteri atau yang disebut elastisitas. Arteri yang sehat akan mengembang bersama dengan denyut jantung untuk menghantarkan darah. Selanjutnya adalah diameter arteri. Tubuh kita mampu untuk melebarkan diameter arteri untuk menurunkan tekanan darah. Kemudian mengecilkan diameter arteri untuk meningkatkan tekanan darah. Yang ketiga adalah viskositas darah atau kekentalan. Protein dan lemak meningkatkan kekentalan darah. Jika darah kental, maka tekanan darah juga akan ikut naik, karena jantung bekerja lebih keras untuk memompa darah agar dapat melewati arteri. Tekanan darah diukur dengan menggunakan alat yang disebut sphygmomanometer atau manset tekanan darah. Ketika jantung berdetak, maka akan terjadi desakan darah pada dinding pembuluh darah, sehingga ketika dinding pembuluh darah melebar, disebut sebagai sistol. Ketika dinding pembuluh darah menguncup, disebut sebagai diastol. Nilai normal jika dilakukan pengukuran tekanan darah, maka akan didapatkan hasil di bawah 120 mmHg untuk tekanan darah sistol dan 80 mmHg untuk tekanan darah diastol. Jika tekanan darah Anda sering berada di atas 140 mmHg untuk tekanan darah sistol dan di atas 90 mmHg untuk tekanan darah diastol, maka Anda terindikasi untuk mengalami tekanan darah tinggi. Seiring berjalannya waktu, tekanan darah yang tinggi akan melukai dinding pembuluh darah arteri. Dinding arteri akan menjadi lemah dan jika membengkak, maka akan menimbulkan penyakit aneurisma. Jika pecah, maka perdarahan akan terjadi dan darah akan memenuhi jaringan yang ada di sekitarnya.
Luka kecil pada pembuluh darah dapat menarik substansi-substansi di dalam pembuluh darah untuk tinggal di dalamnya, seperti kolesterol, lemak, dan juga kalsium. Kondisi ini seringkali kita kenal dengan istilah plak. Jalur pembuluh darah akan mengecil seiring dengan menebalnya plak pada dinding arteri. Sel darah merah akan menempel pada plak dan kemudian akan membentuk gumpalan yang solid yang dikenal dengan trombus. Kondisi ini dapat mengurangi bahkan memblokir seluruh peredaran darah pada pembuluh darah. Kerusakan pada pembuluh darah akan menyebabkan tekanan darah meningkat dan membuat jantung bekerja lebih keras. Kerusakan pada arteri akan menurunkan aliran darah sehingga menyebabkan penyakit seperti stroke, serangan jantung, dan penyakit ginjal. Baik sahabat cerdas, tadi sudah dilihat ya bagaimana fisiologis daripada tekanan darah turut mempengaruhi kondisi keadaan kita. Jadi untuk menjaga diri ya sahabat cerdas, selalu konsumsi makan makanan yang sehat. Nah sahabat cerdas, sekarang kita lanjut untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan darah di luar daripada fisiologis tekanan darah tadi. Kita lihat faktor yang pertama adalah usia. Tekanan darah sahabat cerdas bervariasi sesuai dengan usia. Nah, tekanan darah orang dewasa akan meningkat seiring dengan peningkatan usia. Tekanan darah optimal untuk dewasa usia paruh baya adalah 120/80 mm merkuri. Pada lansia, sahabat cerdas biasanya mengalami peningkatan tekanan darah sistolik yang berhubungan dengan elastisitas pembuluh darah yang menurun. Jadi pada saat seseorang sudah menginjak usia lansia, biasanya kita lihat pada opa, oma yang ada di sekitar rumah ya, atau di rumah kita sendiri. Nah biasanya seiring bertambah waktu, metabolisme tubuh menurun, kemudian pembuluh darah elastisitasnya juga akan menurun. Sehingga ini sangat memungkinkan orang-orang dengan usia lanjut itu memiliki tekanan darah yang lebih tinggi daripada orang dewasa yang masih paruh baya ya. Biasanya pada usia yang lebih tua atau lanjut usia, tekanan darah itu bisa lebih dari 140/90 dan itu sudah harus dikategorikan sebagai hipertensi, sehingga meningkatkan juga resiko terjadinya penyakit yang berhubungan dengan hipertensi. Makanya bersyukur kalau kita masih punya orang tua lanjut usia yang memiliki kondisi tubuh yang baik di rumah. Ya, kita bantu juga untuk mengawal nutrisi yang mereka konsumsi. Jangan sampai nutrisi yang mereka konsumsi justru memperburuk kondisi mereka. Jadi sahabat cerdas, dunia sudah sangat canggih sekarang ya. Sudah bisa banyak akses informasi melalui opa Google ya. Tetapi harus lihat lagi informasinya. Jangan sampai sahabat cerdas hanya melihat dari situs-situs yang tidak dipercaya atau yang kredibilitasnya itu dipertanyakan. Jadi harus lihat situs yang resmi. Apalagi contohnya misalnya seperti Halo Dokter, Alo Dokter. Nah, itu adalah situs-situs yang berisi informasi-informasi medis yang resmi. Nah, sahabat cerdas sekalian bisa lihat di situ dan membaca informasi-informasi yang baik untuk menjaga kesehatan sahabat cerdas sekalian, terutama untuk para lansia yang ada di rumah ya. Nah, selanjutnya sahabat cerdas, faktor yang kedua yang mempengaruhi tekanan darah itu adalah stres. Kegelisahan, ketakutan, nyeri, dan stres emosional dapat mengakibatkan stimulasi saraf simpatis yang dapat meningkatkan frekuensi denyut jantung, curah jantung, dan resistensi vaskuler atau pembuluh darah. Jadi kalau pada sistem saraf parasimpatis dia kerjanya menurunkan tekanan darah dan juga denyut jantung, sedangkan pada sistem saraf simpatis dia sebaliknya malah meningkatkan. Nah, kalau kita stres, kita mengalami lonjakan emosional, itu biasanya akan memicu kerja dari sistem saraf simpatis. Makanya kadang orang dengan stres, orang gelisah, atau orang marah-marah ya, itu kalau setelah marah-marah kita langsung tensi, pasti ada peningkatan tekanan darah dari normalnya atau dari yang sebenarnya dia miliki ya. Jadi sahabat cerdas, kalau mau umur panjang ya, jangan terlalu banyak stres, apalagi dalam usia-usia pubertas seperti sahabat cerdas kalian.
Kebanyakan stres karena hal-hal contoh, misalnya masalah keluarga, atau masalah ekonomi, atau bahkan mungkin masalah percintaan, sahabat cerdas. Nah, itu juga bisa membuat stres ya. Tetapi harus ingat, untuk menjaga kesehatan itu harus dimulai dari usia dini. Nah, sahabat cerdas, apalagi yang berada di asisten keperawatan, sekarang sudah tahu nih kalau stres mengakibatkan peningkatan tekanan darah. Nah, peningkatan tekanan darah bisa menimbulkan penyakit-penyakit berbahaya seperti penyakit jantung, ya. Nah, kalau begitu berarti dari sekarang, sahabat cerdas, kurang-kurangilah stres, ya. Dan caranya bagaimana? Banyak melakukan kegiatan positif, belajar banyak, dan kemudian juga selalu berpikir yang bahagia, ya. Nah, selanjutnya sahabat cerdas, faktor yang ketiga adalah etnisitas, ya. Insiden hipertensi pada ras orang atau orang yang orang keturunan Afrika Amerika itu lebih tinggi dibandingkan pada keturunan Eropa. Nah, ras Afrika Amerika ini cenderung menderita hipertensi yang lebih berat pada usia yang lebih muda dan memiliki resiko 2 kali lebih besar untuk menderita komplikasi seperti stroke dan serangan jantung. Biasanya ini terjadi karena faktor genetik dan lingkungan, ya, yang merupakan faktor pengaruh yang cukup besar, sehingga kematian yang berkaitan dengan hipertensi juga lebih tinggi pada orang dengan ras Afrika Amerika. Nah, pada orang ras Afrika Amerika ini juga ditemukan bahwa reninnya rendah dan sensitivitas terhadap vasopresin juga lebih besar. Itu untuk etnisitas, ya. Selanjutnya sahabat cerdas, jenis kelamin. Biasanya setelah pubertas, pria cenderung memiliki tekanan darah lebih tinggi dibandingkan dengan wanita. Nah, selanjutnya untuk variasi harian atau yang kita kenal dengan istilah irama sirkadian. Nah, tekanan darah itu lebih rendah antara tengah malam dan pukul 3 pagi. Kemudian pada pukul 3 hingga pukul 6 pagi sudah mulai terjadi peningkatan tekanan darah tapi masih lambat. Nah, saat kita bangun pagi, baru terjadi peningkatan tekanan darah pagi. Setiap orang yang memiliki pola dan variasi tingkat yang berbeda. Kemudian sahabat cerdas, makanya kalau untuk cuaca, ya, kalau misalnya kita malam tidur terlalu dingin, biasanya pagi hari pada saat sudah bangun, kita mengalami sedikit peningkatan tekanan darah dari yang seharusnya. Selanjutnya adalah obat-obatan. Nah, obat-obatan ini mempengaruhi tekanan darah secara langsung dan juga tidak langsung, ya sahabat cerdas. Obat yang dapat mempengaruhi tekanan darah misalnya analgesik opioid, ya. Analgesik opioid itu ya menghilangkan nyeri. Nah, itu dapat menurunkan tekanan darah. Sedangkan yang bersifat vasokonstriktor atau yang bersifat mengecilkan pembuluh darah dan asupan cairan intravena yang berlebihan itu dapat meningkatkan tekanan darah. Jadi sahabat cerdas sudah harus ingat-ingat, ya, kalau orang tua misalnya mengkonsumsi obat, nah sahabat cerdas bisa baca-baca kira-kira obat ini berfungsi untuk apa? Apakah dia masuk golongan analgesik atau masuk golongan antidiuretik, ya, ataukah masuk golongan vitamin, ya. Jadi atau dia melakukan tindakan vasokonstriksi. Nah, itu sahabat cerdas harus pintar-pintar melihat obat-obatan. Karena kita sebagai seorang asisten keperawatan tidak hanya menguasai kompetensi yang kita punya saat ini, tetapi kita juga harus menguasai kompetensi-kompetensi tambahan, misalnya mengenal obat-obatan, bertanya dari orang-orang yang mempunyai basic farmasi, supaya ketika kita akan mengkonsumsi suatu obat, kita tidak salah mengkonsumsinya atau memberikannya kepada misalnya keluarga di rumah, ya. Selanjutnya sahabat cerdas, aktivitas dan berat badan. Nah, olahraga dapat menurunkan tekanan darah untuk beberapa jam sesudahnya. Jadi ketika kita berolahraga, kita mengalami peningkatan denyut nadi dan juga tekanan darah. Dan beberapa jam sesudahnya kita akan mengalami penurunan tekanan darah. Para lansia mengalami penurunan tekanan darah 5-10 mm merkuri setelah makan. Nah, peningkatan kebutuhan oksigen saat beraktivitas juga akan meningkatkan tekanan darah. Gaya hidup yang tidak baik dan kemudian menyebabkan peningkatan berat badan dan obesitas juga merupakan salah satu faktor pencetus dari terjadinya hipertensi. Jadi aktivitas kita jangan yang terlalu berat, ya. Olahraga secukupnya, jangan terlalu dipaksakan sampai memberatkan kinerja jantung. Demikian juga berat badan harus kita jaga, jangan sampai obesitas, karena kalau obesitas maka itu juga akan memberatkan kinerja jantung. Bahkan potensi untuk terjadinya
Ada plak di dalam pembuluh darah itu juga bisa terjadi, dan banyak kali terjadi pada orang dengan kondisi berat badan yang tinggi sampai obesitas. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa orang yang kurus juga memiliki potensi yang sama untuk mengalami peningkatan plak akibat daripada pola makan yang salah, ya. Selanjutnya faktor yang ke-8 yaitu merokok. Nah, pada saat merokok, pembuluh darah mengalami vasokonstriksi atau mengalami penyempitan sehingga tekanan darah meningkat. Nah, ini bisa kembali ke nilai dasar 15 menit setelah berhenti merokok. Jadi ketika merokok, tekanan darah akan meningkat, dan setelah merokok 15 menit kemudian pembuluh darah akan kembali melebar sehingga tekanan darah akan menurun. Nah, sahabat cerdas, sekarang kita akan melihat apa sih tujuan dari mengukur tekanan darah ini. Kita lihat tujuan yang pertama adalah untuk mengetahui pekerjaan jantung. Nah, untuk mengetahui pekerjaan jantung seperti apa, sahabat cerdas? Misalnya kita mengukur tekanan darah, kemudian kita mendapat bahwa hasil tekanan darahnya normal 120/80 mm merkuri. Dengan demikian kita bisa mengambil kesimpulan bahwa jantung bekerja dengan baik dan memompa darah ke seluruh tubuh dengan baik karena kondisi tekanan darahnya berada pada batasan yang normal. Selanjutnya adalah menentukan diagnosis penyakit klien. Nah, bagaimana caranya? Sahabat cerdas, kalau misalnya klien ditemukan dengan tekanan darah yang tinggi, maka dapat gampang diberikan diagnosis bahwa oh, ini masuk kategori hipertensi. Nah, setelah itu baru dicari tahu lagi, dianamnesa lagi, dikaji lagi kondisi fisik klien. Jangan sampai menuju kepada penyakit jantung atau tanda-tanda awal stroke, atau bisa juga penyakit ginjal. Selanjutnya adalah membantu memberikan terapi. Jadi kalau setelah kita mengukur tekanan darahnya, telah ditentukan diagnosa penyakitnya, baru bisa diberikan terapi yang sesuai. Jangan sampai, sahabat cerdas, seringkali orang dengan kondisi misalnya dia tahu bahwa setelah beberapa saat dia konsisten tekanan darahnya berada pada tekanan darah yang tinggi atau dia masuk kategori hipertensi. Kemudian dia konsumsi obat-obatan hipertensi terus menerus dan sampai lupa untuk kembali mengukur tekanan darahnya secara rutin. Nah, bisa saja dalam kondisi tekanan darah sementara menurun, kemudian minum lagi obat hipertensi, itu bisa menurunkan lebih lagi tekanan darah yang bisa berakibat terhadap hipotensi. Jadi, ketika sahabat cerdas punya keluarga di rumah yang terapi obat hipertensi, harus wajib ya memiliki juga sphygmomanometer di rumah supaya bisa memantau secara rutin tekanan darahnya berapa. Nah, paling bagus kalau misalnya sahabat cerdas punya keluarga yang tidak bisa melakukan pengukuran tekanan darah secara manual, beli saja sphygmomanometer yang digital ya, agar mampu tiap hari itu kita bisa mengontrol sehingga tidak mengkonsumsi obat secara sembarangan ya. Jadi karena pikir saya ini riwayatnya tekanan darah tinggi, jadi harus minum obat hipertensi terus menerus. Padahal suatu saat bisa saja tekanan darahnya itu menurun ya. Kita lanjutkan, sahabat cerdas. Nah, apa sih indikasi dari dilakukannya tindakan pengukuran tekanan darah ini? Indikasi yang pertama adalah untuk setiap klien baru, itu penting untuk mengetahui kondisi klien. Kemudian klien dengan penyakit jantung, ginjal, hepar, ibu hamil, dan juga lain sebagainya. Jadi contohnya seperti klien dengan penyakit jantung, jadi kita perlu untuk menegakkan diagnosanya, seperti yang tadi dijelaskan, harus diukur tekanan darah, apakah ada hubungannya atau tidak. Karena setiap orang dengan penyakit jantung pasti akan mengalami hipertensi. Nah, selanjutnya ibu hamil, ya penting juga kepada ibu hamil untuk melakukan pengukuran tekanan darah agar mengetahui apakah ibu hamil ini memiliki tekanan darah yang normal ataukah preeklamsia atau eklamsia ya. Eklamsia itu adalah tekanan darah tinggi pada saat kehamilan, dan preeklamsia adalah saat-saat sebelum memasuki eklamsia ya. Jadi normalnya tekanan darah harus 120/80. Kalau sudah di atas itu, sudah mulai 130 sampai 139, berarti itu sudah memasuki fase preeklamsia. Itu akan sulit bagi ibu hamil untuk melahirkan secara normal karena dapat membahayakan ibu dan juga janin yang dikandung. Makanya ibu hamil harus secara rutin memeriksakan kondisinya dan juga diukur tekanan darahnya. Selanjutnya adalah pada klien gawat, hipertensi, dan penyakit berat lainnya.
Ya, ini penting sekali untuk memantau status klien, apalagi pada klien gawat ya, karena terjadi penurunan tanda-tanda vital itu juga menunjukkan adanya penurunan kondisi klien yang bahkan akan bisa mengakibatkan mortalitas atau kematian. Kemudian kita lanjutkan sahabat cerdas. Nah, metode pengukuran tekanan darah itu ada dua ya sahabat cerdas, ada metode langsung dan ada metode tidak langsung. Metode langsung ini menggunakan kanula atau jarum yang dimasukkan ke dalam pembuluh darah yang dihubungkan dengan manometer. Tetapi untuk metode langsung ini sudah sangat jarang untuk kita temui, bahkan hampir tidak kita temui lagi. Dan pengukuran ini hanya dilakukan oleh orang yang sudah ahli. Nah, sekarang ini yang banyak dilakukan adalah yang metode tidak langsung karena menggunakan alat yaitu sphygmomanometer ya. Nah, metode tidak langsung ini bisa didapat hasil pengukuran dengan cara palpasi pada arteri radialis ya, dan kemudian auskultasi pada arteri brachialis. Bagi sahabat cerdas yang sudah belajar anatomi fisiologi, sudah melewatinya pada kelas 10, pasti sudah terbiasa dengan istilah radialis dan brachialis, sehingga ibu yakin kalian pasti langsung memahami daerah palpasi arteri radialis itu sebelah mana dan daerah auskultasi arteri brachialis itu sebelah mana. Nah, selanjutnya sahabat cerdas kita akan lihat tekanan darah berdasarkan usia. Nah, ini sumbernya dari Fundamental Keperawatan yang ditulis oleh Potter dan Perry. Nah, tekanan darah berdasarkan usia ini semakin bertambah usia, maka semakin tinggi juga tekanan darah. Pada bayi baru lahir, tekanan darah berkisar pada 40 mm merkuri. Bayi 1 bulan, tekanan darahnya berkisar 85/54 mm merkuri. Pada usia 1 tahun naik lagi menjadi 95/65 mm merkuri. Usia 6 tahun meningkat jadi 105/65 mm merkuri. 10 hingga 13 tahun pada 110/65 mm merkuri. Nah, ketika memasuki usia remaja 14 hingga 17 tahun, tekanan darah sudah mulai stabil ya, sudah berada pada 120/75 mm merkuri, dan ketika menginjak usia dewasa 18 tahun ke atas itu biasanya sudah stabil pada 120/80 mm merkuri. Nah, kalau untuk lansia sendiri biasanya berkisar 140/90 mm merkuri. Jika sahabat cerdas menemukan orang sesuai usia ini yang tekanan darahnya berada di atas tekanan darah normal, berarti harus segera diperiksakan ya. Nah, bagaimana caranya kita klasifikasi tekanan darah pada seseorang? Sahabat cerdas, kita lihat menurut American Heart Association. Nah, klasifikasi tekanan darah itu seperti ini. Normalnya seseorang mengukur tekanan darahnya ya harus kurang dari 120/80. 120 untuk tekanan sistolik dan 80 untuk tekanan diastolik ya. Jadi pas di situ atau kurang dari itu masih kategori normal. Kalau sudah pada sistoliknya 120 sampai 129 dan diastoliknya 80, berarti itu sudah ada dalam kisaran elevasi. Jadi dari normal menuju ke hipertensi atau dari hipertensi menuju ke normal. Jadi pada daerah situ sahabat cerdas sudah mulai hati-hati, jaga makan, jaga kondisi, jangan sampai naik tingkat. Kalau bisa turun tingkat ya. Jadi kalau kita sekolah jangan sampai turun kelas, harus naik kelas. Beda dengan tekanan darah. Jangan sampai naik kelas ya. Turun kelas tidak masalah ya, atau berada tinggal kelas juga tidak masalah ya, asal jangan naik kelas. Nah, selanjutnya sahabat cerdas, kalau misalnya sistolik berada pada 130 sampai 139 dan diastolik berada pada 80 sampai 89, berarti sudah berada pada stase awal untuk hipertensi atau yang kita kenal dengan istilah prehipertensi ya. Kalau sistoliknya 140 sampai 180 dan diastolik 90 sampai 120 sudah berada pada stase akhir untuk hipertensi. Dan kalau sudah di atas 180 untuk sistolik dan di atas 120 untuk diastolik, maka itu sudah masuk pada hipertensi krisis. Itu sudah pasti harus konsultasi dokter dan juga lakukan terapi obat dan terapi makanan ya. Yang paling penting sahabat cerdas itu adalah jaga makan kita. Nah, banyak kali karena sudah malas masak, keluarga lebih memilih beli makanan di luar ya. Kita tidak tahu gorengnya itu sudah pakai minyak yang keberapa, minyak ketiga, keempat, kelima, keenam. Ya, kalau istilah orang Ambon bilang sudah minyak hitam ya, minyak ikan yang sudah hitam.
Nah, itu biasanya kalau orang jualan di luar, kalau misalnya mereka tidak memperhatikan kesehatan, hanya memperhatikan keuntungan, mereka tidak mengganti minyak, nah itu yang berpotensi untuk mendatangkan kolesterol kepada kita. Nah, jika sering-sering makan di luar, makanan berminyak, berkolesterol, nah itu akan menyebabkan kita naik kelas ya untuk tekanan darah. Jadi hati-hati sahabat cerdas. Bersyukur juga dalam kondisi corona banyak orang makan di rumah dan makan makanannya bisa lebih dijaga ya. Jadi corona ini juga ada sisi baiknya, ada juga sisi tidak baiknya. Jadi kita ambil yang sisi baiknya saja ya sahabat cerdas ya. Nah, kita lanjutkan sahabat cerdas. Untuk tekanan darah ada dua istilah yang sangat kita kenal, yaitu hipertensi dan juga hipotensi. Pasti sahabat cerdas sebelumnya paling banyak mendengar hipertensi dan jarang mendengar istilah hipotensi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi ini biasanya mengakibatkan peningkatan angka kesakitan atau yang disebut morbiditas dan angka kematian atau yang disebut mortalitas. Nah, bagaimana dengan hipotensi? Hipotensi itu adalah penurunan tekanan darah di bawah normal, di mana tekanan sistoliknya itu di bawah 90 mm merkuri dan biasanya ditandai dengan pusing dan peningkatan nadi. Jadi kalau sahabat cerdas sudah mulai mengalami pusing, biasanya kalau kurang tidur malam, kita mengalami pusing, kemudian kita merasa denyut nadi kita meningkat, nah itu pasti kalau di tensi atau diukur tekanan darahnya, kita akan mengalami penurunan tekanan darah atau yang disebut istilahnya hipotensi. Beda lagi kalau misalnya sahabat cerdas sudah merasa leher agak tegang, nah itu setelah ditensi pasti agak-agak naik kelas sedikit tekanan darahnya ya. Jadi hati-hati, kita harus menandai diri kita dengan baik, jaga dicek ya, sering dicek, pusing ataukah tegang leher nih. Nah, seperti itu. Selanjutnya sahabat cerdas, kita akan melihat hal-hal apa yang harus diperhatikan ketika kita melakukan pengukuran tekanan darah kepada klien. Nah, menurut Singgi, yang pertama adalah ruang pemeriksaan. Di ruang pemeriksaan ini sahabat cerdas, suhu ruangan, ketenangan dan kenyamanan pada ruang periksa itu harus diperhatikan. Karena suhu ruangan yang terlalu dingin dapat meningkatkan tekanan darah. Jadi suhu ruangan yang baik itu adalah kisaran 20 sampai 25 derajat Celcius. Itulah kenapa orang yang tidur di ruangan ber-AC yang berada di bawah suhu 20 derajat Celcius, biasanya dia pada pagi hari kalau diukur pas bangun tidur itu dia akan mengalami sedikit peningkatan tekanan darah. Itu akibat daripada tidur malam sebelumnya itu udaranya terlalu dingin. Nah, sama juga dengan ketenangan dan kenyamanan. Kalau ruangannya berisik, orangnya sudah stres, tekanan darahnya sudah mulai naik, ditambah dengan ruangan yang berisik, kepala sudah sakit, pasti tekanan darah akan semakin naik lagi. Ya, jadi ketika memeriksa seseorang, pastikan suhu ruangan berada pada normal 20 hingga 25 derajat Celcius, ruangan tenang dan ruangan juga nyaman. Jangan sampai ruangan acak-acakan, nanti klien tambah pusing kalau melihat ruangan seperti itu. Selanjutnya adalah alat persiapan klien ya. Pada persiapan klien ini kalau diperlukan dan keadaan klien memungkinkan, sebaiknya klien dipersiapkan dalam keadaan basal. Karena biasanya hanya diperlukan nilai tekanan darah sewaktu, maka pengaruh kerja jasmani, kemudian makan, merokok, itu harus dihilangkan terlebih dahulu sebelum diukur. Itu kalau misalnya keadaan klien memungkinkan ya, karena pada kondisi basal, keadaan pada orang terjaga yang sel-sel tubuhnya dalam tingkat metabolisme yang minimal, sehingga mengurangi pengaruh terhadap tekanan darah yang sebenarnya. Selanjutnya adalah alat pengukuran tekanan darah. Nah, pada alat pengukuran tekanan darah ini sahabat cerdas kita gunakan sphygmomanometer, air raksa bisa, yang digital bisa, atau yang menggunakan yang biasanya yang tanpa air raksa itu juga bisa. Nah, kita gunakan manset ya, manset yang ini ya sahabat cerdas, bisa dilihat ya, manset yang ini yang biasa digunakan untuk membungkus tangan. Itu gunakan manset yang lebar mansetnya itu dapat mencakup 2/3 panjang dari lengan atas, serta panjang dari mansetnya ini dapat mencakup 2/3 lingkar lengan. Jika menggunakan manset yang lebih kecil, maka akan menghasilkan nilai yang lebih tinggi dari yang sebenarnya. Jadi manset daripada sphygmomanometer ini juga turut mempengaruhi hasil pengukuran tekanan darah. Selanjutnya sahabat cerdas adalah tempat pengukuran.
Kalau misalnya klien dicurigai ada peningkatan tekanan darah, maka kita bisa melakukan pengukuran di lengan kanan dan kiri untuk memastikan kestabilan tekanan darah yang diperoleh hasilnya. Kemudian posisi daripada klien sebaiknya duduk dengan lengan bawah sedikit fleksi dan lengan atas setinggi sejajar jantung. Hindarkan posisi duduk yang menekan perut, terutama pada orang yang gemuk, karena itu dapat mempengaruhi hasil pengukuran tekanan darah juga. Selanjutnya adalah pemompaan dan pengempesan manset. Nah, manset seharusnya dipompa dan dikempeskan sebelum mengukur tekanan darah klien. Hal ini dilakukan ya sahabat cerdas untuk menghindari kesalahan nilai karena rangsang atau reaksi obstruksi sirkulasi darah. Nah, dalam menurunkan manset ya, dalam menurunkan pompa untuk pengempesan manset juga tidak boleh sahabat cerdas lakukan terlalu cepat. Karena hal ini dapat mengakibatkan nilai diastolik yang lebih rendah dibandingkan yang sebenarnya. Jadi bisa juga sangat mempengaruhi hasil pengukuran. Nah, sahabat cerdas, kita sampai pada bagian akhir. Ya, kita lihat apa yang dapat kita simpulkan dalam pelajaran di hari ini. Nah, tekanan darah sebagai kekuatan yang dihasilkan oleh pembuluh darah arteri ketika jantung memompa darah ke seluruh tubuh, ya. Itu menurut Potter dan Perry. Sedangkan tekanan darah diketahui berdasarkan bunyi sistol dan juga bunyi diastol. Kemudian, fisiologi tekanan darah yang mempengaruhi antara lain curah jantung, resistensi perifer, volume darah, kekentalan dan juga elastisitas. Selanjutnya, hal-hal yang harus diperiksa dalam pengukuran tekanan darah yaitu ruang periksa, kemudian alat pengukur tekanan darah, persiapan klien bagaimana, tempat pengukurannya juga bagaimana, serta pemompaan dan pengempesan manset. Jadi itu adalah hal-hal yang perlu sahabat cerdas kuasai, dan di minggu depan kita akan belajar bagaimana prosedur dan cara melakukan pengukuran tekanan darah. Terima kasih sahabat cerdas yang sudah bersama-sama belajar di hari ini. Jangan pernah bosan-bosan untuk belajar, karena sepanjang hidup kita selalu belajar. Kalau orang yang berhenti belajar berarti dia akan berhenti mengetahui segala sesuatu. Seperti dengan dulu-dulu ya, contohnya kita dulu pakai HP yang monokrom, tidak ada WA, kita tidak tahu penggunaan internet, tetapi sekarang kita sudah menguasai internet. Kita dapatnya dari mana? Dengan proses belajar. Sama juga dengan yang kita lakukan di hari ini. Kalau sahabat cerdas berhenti belajar, pengetahuan yang sahabat cerdas punya itu hanya seujung kuku. Tetapi jika sahabat cerdas tidak berhenti belajar sepanjang hayat kehidupan, maka pengetahuan kalian akan sangat luas dan tidak terbatas. Baik sahabat cerdas, sekian untuk hari ini. Dan untuk menutupnya, saya mengajak semuanya, mari kita berdoa dan bersyukur untuk ilmu baru yang sudah kita dapatkan di hari ini. Kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih sahabat cerdas, selalu jaga kesehatan, selalu pakai masker, dan juga tetapkan protokol kesehatan. Terima kasih, saya kembalikan kepada Kakak Eca. Oke Ibu Epin, makasih banyak juga karena sudah boleh menemani sahabat cerdas semuanya, memberikan informasi yang pastinya sangat bermanfaat sekali bagi sahabat cerdas semuanya, khusus bagi jurusan kesehatan ya. Tadi kita boleh belajar tentang pengukuran tekanan darah. Semoga pembelajaran yang diberikan di hari ini bermanfaat bagi sahabat cerdas semuanya, menambah wawasan sahabat cerdas semuanya khususnya dalam bidang kesehatan. Dan pastinya sahabat cerdas, di minggu depan Ibu Epin akan kembali lagi untuk menemani sahabat cerdas semuanya. Untuk itu jangan pernah ketinggalan ya untuk mengikuti pembelajaran yang akan diberikan oleh Ibu Epin tiap minggunya di hari Jumat. Oke sahabat cerdas, demikian pembelajarannya. Dan tak terasa juga ya sahabat cerdas, sudah 2 jam